Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba mengikuti video dari Kiai Haji Imaduddin berikut ini. Dari Pak Abdul Hadi Arianto, sering minta oleh-oleh. Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah di Lampung ini. Ada Kabid mintanya Alphard, bisa dikonfirmasi dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah, kalau kelas kita ya, kalau di Dawit paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati ya udah Alphard itu, wali kota. Kelas gubernur, waduh beda lagi dawirnya. Kelas presiden bisa yang lain, tambang bisa ini. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi, hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu, yang masih ragu-ragu, iya orang, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi namun deklarasi di dalam hati, proklamasi sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri. Sahabat muslim dimanapun berada, poin pertama dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau yang pertama alasannya mengadakan tesis yaitu karena ada orang-orang yang mengaku menjadi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motif utamanya karena ada orang yang mengaku mensiarkan dirinya, saya keturunan Nabi Muhammad. Di dalam diri saya ada mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Ada orang yang mengaku demikian. Nah, kalau ada orang yang mengaku demikian di depan publik, maka pantas untuk diteliti. Akhirnya timbullah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa harus diteliti? Karena orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu yang ditimbulkan nanti hanya mudarat. Bagi orang yang percaya hanya mendapatkan kemudaratan. Misalnya sebagaimana disampaikan Kiai Imad di dalam pidatonya, ada habaib, sebagian habaib yang minta Alphard. Dari yang bertanya itu minta akuarium macam-macam. Dan ini memang sudah menjadi rahasia umum, di mana-mana terjadi semacam itu. Namanya eksploitasi dengan gelar yang disampaikan, aku iki anak turune Kanjeng Nabi, saya ini keturunan Rasulullah, kamu harus memberi saya apalah, kamu harus melunasi hutang saya. Ini nyata terjadi. Karena apa? Dia mengaku keturunan Rasulullah untuk kepentingan duniawi, sebagaimana itu yang telah terjadi. Jadi memanfaatkan nama Nabi untuk kepentingan semacam itu ya pantas kalau perlu mengadakan penelitian. Jadi pertama itu dibuat eksploitasi kepentingan dunia. Utangnya Habib Qasim beresin, siap
dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib takbir. Yang kedua, akhirnya yang tidak berilmu itu ingin dimuliakan. Yang tidak berilmu ingin dimuliakan. Jelas-jelas bodoh ingin dianggap mulia. Caranya mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dan ini nyata terjadi dari salah satu habaib yang paling keras suaranya, yang paling mengaku keturunan Rasulullah, dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Ternyata baca kitab baca terbalik. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Kalau membaca tulisan Latin itu ke kanan, kalau Arab ke kiri arahnya. Nah, ini membaca Arab mengarah ke kanan seperti Latin. Sungguh kejadian langka dan luar biasa. Pantas kalau Ki Haji Imaduddin Usman ini mengeluarkan tesis dari klan Baalawi atau Habaib Indonesia. Supaya apa? Menjadi real. Apakah benar orang yang mengaku-ngaku ini memang keturunan Nabi? Nyatanya berdasarkan tesis Kiai Imad, mereka itu keturunan Yahudi. Itu poin kedua. Jadi yang tidak mulia ingin dimuliakan, yang tidak berilmu ingin dimuliakan, yang bodoh ingin dimuliakan. Habib yang nakal, kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Habib yang nakal, kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Itu yang terjadi dari pengakuan-pengakuan bahwa dalam dirinya ada darah Rasulullah. Nah, yang ketiga, kenapa perlu diteliti orang-orang yang mengaku keturunan Nabi? Biasanya mereka itu biasa mempersekusi, artinya mengancam orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Mempersekusi, mengancam. Tuh. Kami akan kasih sop terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sop tegangan tinggi. Makanya kami periksa, ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Itu sudah banyak terjadi itu, termasuk di kampung-kampung sudah. Takut, sehingga mereka seenak gue ada di kampung, premanisme gayanya. Karena apa? Rakyat pribumi atau muhibbin atau orang-orang Nahdiyin takut ngelamak, takut itu berbuat buruk kepada cucu Rasulullah. Gara-gara pengakuan keturunan Nabi, mereka bisa bahasa Jawanya petentang-petenteng, semau gue dengan kejahatannya. Ini adalah fakta. Yang keempat, karena mengaku keturunan Nabi inilah mereka berakhlak tidak baik pada sebagian ulama pribumi atau ulama Nusantara. Banyak ulama-ulama Nusantara yang direndahkan, anjing dan lain sebagainya itu. Apalagi Yai Ma'ruf ada yang mengatakan babi. Masya Allah, itu gara-gara mereka menyandang gelar cucu Rasulullah SAW, sehingga dengan mudah mereka berbuat persekusi, berbuat kejahatan atas nama cucu Nabi Muhammad SAW.
Yang kelima, dari pengakuan mereka itu menjadi cucu Nabi, akhirnya yang kelima, mereka itu suka berbuat onar karena tidak cocok dengan dirinya, seperti politik-politik yang terjadi sekarang. Mereka mengatakan Pak Jokowi Jokodok itu namanya merendahkan pemerintah Republik Indonesia. Istana Dajjal itu yang mereka agung-agungkan. Masa sih kayak gini cucu Rasulullah? Perlu diteliti memang. Perlu diteliti, masa kayak gini cucu Rasulullah. Ada lagi yang merendahkan para kiai itu. Gus Dur buta mata, buta hati, semacam itu. Dan kerusuhan-kerusuhan lain yang mereka perbuat karena menurut mereka tidak sama pandangan di dalam bernegara, pandangan di dalam berpolitik dengan mereka tidak sama. Jadi menganggap politik Indonesia ini tidak benar, sehingga pada pejabat ini selalu mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Dari sekian negatif-negatif gara-gara mengaku keturunan Rasulullah, maka benarlah kalau Kiai Imad ini mencoba meneliti dan mengeluarkan tesis apakah benar mereka ini keturunan Rasulullah dari kalangan Habib Klan Bahalawi ini. Nyatanya secara kitab nasab mereka tidak terkonfirmasi menjadi keturunan Rasulullah, batal secara kitab nasab. Dari mana batalnya? Contohnya Ahmad bin Isa hidup atau wafat di abad keempat, sedangkan abad keempat sampai ke-9 anak Ahmad bin Isa ini hanya 3 tanpa menyebut nama Ubaidillah. Tidak ada Ubaidillah keturunan Habaib itu sampai abad ke-9, 500 tahun lebih tidak disebut di kitab-kitab sejarah. Barusan di abad 9 baru menyebut nama Ubaid. Ini ya pasti menyurigakan. Makanya yang diminta Kiai Imad, tolong tunjukkan di abad keempat sampai ke-9 yang menyebutkan cerita anak dari Ahmad bin Isa itu ada 4, yang terakhir ada Ubaidnya. Ternyata tidak ditemukan. Yang ditemukan anak Ahmad bin Isa itu hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Baru di abad 9. Kemarin baru ada yang menjawab kitab abad keempat, ternyata kitabnya palsu. Ini lagi yang mempermalukan mereka semua itu. Oleh Allah benar-benar dibuka betapa rendah pengetahuan mereka dibanding ulama-ulama pribumi. Kitab palsu aja tidak tahu, mereka langsung publikasikan. Itu pantangan bagi orang-orang Jawa semacam itu. Ini kitab abad keempat, hati-hati. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Hambali belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Qolik Ihsan belum lahir. Karena terkait dengan hukum yang sedang dibahas, harusnya dikonfirmasi dulu, baru diumumkan. Benarkah ini yang saya baca? Kalau benar, umumkan. Nyantai aja gitu. Klarifikasi dulu secara pribadi dengan tim Kiai Imad. Ini saya punya abad keempat, benarkan? Kalau sudah benar, siarkan. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kenyataan yang kedua dari penelitian Kiai Imad yang membuat nasab habaib ini batal bersambung kepada Rasulullah ialah secara kajian ilmiah tes DNA. Mereka itu adalah haplogrup G, yaitu keturunan Yahudi. Sedangkan keturunan Rasulullah itu semuanya J1. Hanya habaib yang G berarti mustahil. Menurut Dr. Sugeng, mustahil mereka ini keturunan Rasulullah SAW.
Dalam artian berarti habaib klan Ba'alawi Indonesia ini hanya mengaku-ngaku menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Turunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. 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 Ini berat ini. Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu, kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Bagi orang yang sudah paham, haram hukumnya mempercayai habaib ini keturunan Rasulullah. Haram pasti itu. Karena apa? Menasabkan mereka, mendukung, menasabkan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa besar ini, semacam itu.